Pemirsa Intens Investigasi, hubungan Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru yang sebelumnya begitu dekat kini berubah menjadi saling serang. Bukan hanya sekali dua kali, Nikita dan Fitri terlibat dalam sindiran di media sosial. Namun kali ini semakin memanas dan menegangkan. Terlebih dengan postingan terbaru Fitri yang menegaskan seolah dirinya ingin menyudahi pertemanannya dengan Nikita yang sudah berlangsung selama 5 tahun itu. Ya, satu sisi disayangkan kenapa persahabatan yang sempat terbina harus berakhir dengan perpecahan. Namun di media sosialnya, Fitri pun menjelaskan apa yang menjadi alasannya memilih untuk menyudahi pertemanannya dengan Nikita. Lalu apa yang menjadi penyebabnya? Benarkah karena permintaan anaknya? Fitri juga mengulas tentang awal mula ia berteman dengan ibu 3 anak itu. Dan ia menyebut bahwa pertemanannya berawal saat Nikita tengah hamil Arkana. Lalu benarkah saat Nikita melahirkan anak ketiganya, orang yang menemani persalinannya adalah Fitri? Dan benarkah juga saking dekatnya membuat Fitri juga yang memberikan nama sang anak Arkana? Atas postingan Fitri yang menyudahi pertemanan dengannya, Nikita pun memberikan responnya. Lalu seperti apa respon pedas Nikita? Benarkah Nikita mengaku kalau sebenarnya dirinya yang lebih dulu menyudahi pertemanannya dengan Fitri? Dan benarkah juga selama berteman, Fitri kerap mencuri ide bisnis Nikita? Dan benarkah Fitri ada hubungannya dengan kasus Loli dan Nikita? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kembali memanas perseteruan Nikita Mirzani dengan Fitri Salhuteru karena Fitri Salhuteru tiba-tiba mengunggah sebuah foto dengan caption pada halaman sosial medianya di mana dirinya menceritakan mengapa mengakhiri pertemanannya dengan Nikita Mirzani. Berawal dari caption tersebut juga, ia menceritakan awal dirinya berteman dengan Nikita Mirzani saat keadaan Nikita hamil Arkana, dan dirinya sangat sayang dengan anak yang lahir pada tahun 2019 tersebut. Saya jelaskan dari awal saya ketemu Nikita ketika ia dalam keadaan hamil. Saya bermaksud menemani dan memberikan semangat untuk dia melewati hari-hari kehamilan dengan ada permasalahan dengan pasangannya saat itu, sampai anaknya lahir dengan kondisi yang kurang baik. Saya berjanji untuk menemani Arkana yang saya beri nama, sampai masalah yang berurusan dengan hukum, ibunya saat itu akan baik-baik saja. Fitri juga mengaku begitu menyayangi anak Nikita Mirzani tersebut dan berjanji akan menemani anak Nikita tersebut. Namun kini dirinya menyayangkan karena Nikita mengatakan dirinya adalah biang dari semua masalahnya. Anak-anaknya tenang karena selalu ada saja masalah dalam hidupnya. Walaupun sekarang diduga dia mengatakan sayalah biang dari semua masalah dia, tidak apa-apa. Selanjutnya, Fitri juga menyinggung tentang pertikaian antara Nikita dan Laura Meizani atau Loli sebelum Loli kini dalam asuhan negara. Terkait dengan tudingan bahwa perselisihan di antara ibu dan anak itu ada campur tangannya, Fitri pun meminta agar publik menunggu Loli untuk angkat bicara. Menurut saya, apa yang terjadi antara dia dan Laura anaknya, perbuatan tidak patut yang dilakukan seorang ibu. Baik untuk Laura adalah anaknya yang harus dirangkul. Untuk tuduhan saya ada perseteruan ibu dan anak ini, tunggu Laura hadir dan kalian bisa tanya nanti kepada Laura.
Sedangkan alasan Fitri mengakui menyudahi pertemanan mereka lantaran berjanji dengan anaknya untuk menghindari konflik. Sang anak tidak inginkan ia berteman dengan Nikita Mirzani. Apalagi kini anak Fitri Salhuteru ingin berkuliah di luar negeri. Untuk anakku Naira, Mami mengerti kamu kesal dengan mention netizen selama Mami berteman dengan Niki. Mami berjanji sebelum meninggalkan kamu sekolah di Kanada, dan Mami akan pegang janji itu menjauh dari keributan atau huru-hara di sosmed. Mengetahui postingan Fitri tersebut, Nikita Mirzani pun merespon pedas terkait postingan tersebut. Nikita geram hingga mengeluarkan cacian saat mengetahui postingan tersebut. Bahkan Nikita mengaku bahwa bukanlah Fitri yang mengakhiri pertemanan mereka berdua, namun dirinya yang lebih dahulu mengakhiri pertemanan mereka dan membatasi sosial media dengan memblokir akun milik Fitri dan keluarganya. Tidak hanya itu, Nikita juga mengungkapkan pasca tidak berteman lagi dengan dirinya, banyak usaha milik Fitri juga ikut berhenti berjalan alias tutup. Karena menurut Nikita, Fitri tidak bisa menjalankan bisnis. Nenek-nenek yang durhaka sama ibunya tuh paling pinter kalau bikin caption dia. Padahal kan yang cut off pertemanan kan gua unfollow dia, gua unfollow keluarganya, gua unfollow lakinya yang ngemaki-maki anak gua Aska. Anak gua dibully sama itu laki Winnie, ulang tahun anaknya, anak gue dateng, anak gue ditaruh di tempat duduk paling belakang, dipisahin sama temen-temennya, diasingkan. Katanya dia sayang sama anak gue, tapi ya begitu keadaannya. Setelah gue buang dan nggak berteman lagi sama gue, lihat bisnisnya ada yang jalan nggak? Salon-salon franchise-nya tutup semua, tinggal satu doang yang di BSD. Selebihnya tutup. Sejak gua nggak mau berteman sama dia lagi, semua franchise tutup karena dia nggak bisa jalanin bisnis, guys. Tak cukup, Nikita juga mengungkapkan kegeramannya saat Fitri Salhuteru diduga kerap mencuri ide bisnis miliknya, hingga Nikita menceritakan secara lengkap bagaimana ide bisnisnya bisa sempat dicuri oleh Fitri Salhuteru, di mana Fitri kerap bertanya apa yang sedang dilakukannya, dan Nikita pun menjawab dengan polos, termasuk rencana-rencana bisnis yang akan dijalankannya seperti produk slim, herbal, dan skincare. Dan apesnya idenya tersebut justru diambil lebih dulu oleh Fitri. Selain itu, belak-belakan Nikita juga mengungkapkan bahwa selama ini Fitri menurutnya tak punya apa-apa. Bahkan rumah dan bisnisnya bukan miliknya yang selama ini ditunjukkan di akun sosial media miliknya tersebut. Mengejutkan lagi, Nikita juga mengungkapkan bagaimana cara Fitri selama ini mendapatkan uang untuk memenuhi gaya hidupnya yang selama ini dipamerkan di sosial media miliknya. Ini gue kasih satu rahasia ya. Dulu sebelum COVID itu dia sempet waktu masih temenan ya, ini kita ceritanya waktu masih temenan. Dia tuh kan selalu tanya gue gitu, lagi ngapain apa segala macem, mau bikin apa. Nah, gue masih dengan polosnya gue bilang gini, kayaknya aku mau bikin slim deh, aku mau bikin obat pelangsing gitu kan. Soalnya kayaknya nih COVID ini nih orang pasti banyak makan di rumah nih, badannya pada gembala gitu kan. Udahlah gue ngomong dengan polosnya gitu. Dia launching juga ternyata slimnya. Bayangin, coba ternyata dia diam-diam dia bikin usaha yang produk yang sama kayak gue, coba. Ini gue kasih tahu aja, udah biarin. Biar kalian pada tahu deh betapa gue blow on-nya dia, dan dia tuh otaknya tuh nggak bisa jalan tuh. Nah itu, udah kan sebulan dia launching ya. Wah, tim gue kaget semua. Tim gue kaget, semua orang kaget. Hah? Dia ngeluarin masing juga katanya. Hah? Gue cek kan. Oh iya. Wah, gue sebenarnya udah gedek sama dia kan. Tapi ya udah. Gue senang tuh kalau head to head begitu kan. Akhirnya keluar tuh herbal dia nggak laku. Lihat herbalnya, ada nggak dia jual lagi? Nggak ada. Skincare-nya, ada nggak dia jual lagi? Nggak ada, nggak laku. Gue demen tuh kalau disuruh head to head begitu, gue demen. Oh, cara lu begitu, lu ambil ide-ide gue semua. Oke, ayo kita head to head.
Dia tanya terus kan, gimana penjualan? Bagus lah penjualan gue. Kalau gue kan gue minum bener itu. Gue kalau jualan produk itu ya produk itu gue pakai. Jadi gue bisa mempromosikan dengan gampang bagaimana cara bekerjanya di badan. Properti gimana? Dia nggak punya properti guys. Dia itu cuman sales perumahan. Tapi dia pengen ala-ala ada di, bukan sertifikat ya. Jadi kan kalau rumah itu sebelum jadi hak milik kita kan apa namanya tuh. Nah dia tuh ala-ala pengen ada di situ namanya. Tapi bukan properti dia tuh nggak punya banda guys. Dia tuh rumah yang ditempatin sekarang aja ya, yang ditempatin sekarang kalau kalian lihat tuh IG-nya yang sering foto depan rumahnya dia tuh, itu bukan rumah dia guys, itu rumah harta gono gini ya, lakinya yang sekarang sama mantan istrinya yang di Bali. Dia nggak punya apa-apa. Sebelumnya, Nikita Mirzani juga sempat tantang Fitri Salhuteru untuk adu jotos di atas ring. Lalu apa sebenarnya yang membuat Nikita begitu geram terhadap Fitri? Apakah penyebabnya karena Fitri yang memiliki hutang tapi kini tak bisa membayarnya? Sehingga menurut Nikita lebih baik diselesaikan dengan adu jotos? Teruntuk subscriber Intense Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini Intense Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intense Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intense Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pemirsa Intense Investigasi, sebelumnya Nikita Mirzani juga sempat memanas di saat ia memperingati Fitri Salhuteru beberapa waktu lalu. Lantaran ada potongan video milik Fitri yang menyebut Nikita takkan berani kepada dirinya. Namun Nikita justru menegaskan bahwa dirinya sangat berani melawan siapapun yang sudah menyenggolnya termasuk Fitri Salhuteru. Tak hanya sampai di situ, Nikita juga bagai menguliti Fitri dengan mengungkap beberapa fakta terkait kekayaan Fitri Salhuteru yang Nikita ungkap. Dan hal ini membuat publik geger karena bisnis properti milik Fitri diklaim sebagai milik Fitri sebenarnya bukanlah usaha pribadinya, melainkan ada sosok lain yang menjadi pemilik dan pemodal utama di balik bisnis perumahan tersebut. Bahkan ditegaskan Nikita bahwa bisnis tersebut hanya terkesan seperti milik Fitri di depan umum. Namun sebenarnya ada figur yang lebih berpengaruh secara finansial yang mendanai proyek perumahan tersebut. Sekalipun dia aku injek, nggak akan dia ngelawan aku. Rekam kasih ke dia, karena aku ngasih tahu dia dengan tulus apa yang baik, apa yang enggak, dan dia menganggap aku adalah kakaknya. Seorang kakak itu berhak marahin dia, mau dia benar atau salah. Kalau aku ngomong, ya udah kan dia nganggap aku kakaknya. Jadi nggak mungkin dia ngelawan aku, atau nggak mungkin dia bikin perkara sama aku. Itu sepandangan aku ya. Kalau dia berani sebut nama gue pun akan sebut nama dia secara lengkap sampai ke tanggal lahir, tahun, bulan gue sebutin. Asal dia juga sebutin nama gue. Selama dia nggak sebut nama gue pun tidak akan sebut nama dia. Karena gue pertama gue jijik sebut nama dia. Gue kalau diwawancara ditanya pendapat tentang dia berantem sama Ola Ramlan aja, gue nggak mau ikut, gue nggak mau komen, karena gue nggak mau sebut nama dia. Pertama dia bukan artis, dia cuma numpang pansos. Enak lo sama Ola Ramlan di unfollow. Satu persatu orang-orang udah tahu kelakuan lo. Pakai kalau ngomongin orang lu yang. Belum puas membongkar fakta kekayaan Fitri, Nikita dalam waktu dekat ini juga sempat menantang mantan sahabatnya itu untuk naik ke atas ring dan beradu tinju dengan dirinya. Apalagi terkait uang, Nikita Mirzani yang berada di Fitri, menurut Nikita, kini Fitri tak akan bisa mengembalikan uangnya.
Maka dari itu menurut Nikita lebih baik dibayar dengan adu jotos saja. Hal ini sekaligus menunjukkan kalau Nikita memang tak ada takutnya melawan Fitri, tidak hanya melawan dengan adu status dan komen di media sosial, tapi juga siap beradu secara fisik. Sarap memang. Sarap. Kalau 1-2 orang yang ngomong, gue nggak percaya. Ini mereka ngelihat sendiri di acara ulang tahunnya. Ibu-ibu itu sampai nggak tega. Rekam nih. Mudah-mudahan dia nonton ya. Ayo, lo nggak usah suruh gue nyamperin ke rumah lo. Rumah lo jelek. Rumah lo bawa amis. Ya, kalau mau kita siapin aja ring tinju. Siapa yang mau sponsorin? Gue pengen tonjok muka lo, sumpah. Lo nggak akan bisa balikin duit gue. Karena duit gue juga paling udah dipakai yang gagah buat lo dan laki lo yang pengangguran itu. Ayo, kalau mau kita adu jotos aja. Peot ya. Nenek Firaun yang durhaka sama ibunya, sampein. Tantangin ribut sama Nikita Mirzani. Di ring tapi ya. Di ring. Sementara itu, Rasman Arif Nasution yang juga bersiteru dengan Nikita Mirzani sudah hadirkan 2 orang saksi untuk jalani pemeriksaan laporannya terhadap Nikita Mirzani. Lalu benarkah para saksi itu bersaksi terkait dugaan ujaran kebencian yang diduga dilakukan Nikita Mirzani? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Nikita Mirzani tak hanya heboh bersiteru dengan Fitri Salhuterus saja, tapi juga dengan pengacara Rasman Arif Nasution. Ya, selain Rasman Arif menjadi kuasa hukum dari orang yang dilaporkannya, yaitu Fadel Badjideh atas kasus yang menimpa anak sulungnya Loli, Rasman Arif juga melaporkan Nikita terkait beberapa statement artis berusia 38 tahun itu. Statement tersebut dinilai Rasman Arif adalah fitnah kepada dirinya. Karena itu, ia pun menghadirkan 2 orang saksi terkait laporannya kepada Nikita tersebut guna untuk memvalidasi laporannya terhadap akun Instagram Nikita yang tertaut langsung dengan Nikita Mirzani. Dan saksi yang dihadirkannya itu adalah kedua istrinya, Nur Eli Heriani Rambe dan Ade Suryani. Keduanya menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan pada 22 November lalu sebagai saksi atas laporan suami mereka terhadap Nikita Mirzani. Mereka menjalani BAP kurang lebih 4 jam dengan pertanyaan sebanyak 16 pertanyaan. Saya baru saja selesai mendampingi saksi yang saya ajukan. Dan saksi tersebut sudah memberikan keterangan dan kita pure pada aspek dugaan fitnah dan atau pencemaran nama baik dan atau ujaran kebencian terhadap apa yang dilakukan oleh saudari Nikita Mirzani. Diungkap Rasman Arif Nasution juga ada beberapa bukti yang sudah dilengkapi oleh pihaknya atas laporannya kepada Nikita Mirzani, termasuk rekaman video hingga bukti-bukti tangkapan layar yang memang terindikasi berisikan fitnah kepada Rasman Arif. Dan menurut tim Rasman Arif, Nikita juga ada kemungkinan akan segera dipanggil sebagai pemilik akun yang dilaporkan tersebut untuk dimintai keterangan. Rasman Arif juga mengingatkan Nikita Mirzani agar siap menghadapi proses hukum yang sedang berjalan dan tak perlu menyebut dirinya begini dan begitu. Dan Rasman Arif pun yakin kalau dirinya akan aman-aman saja dan bisa memenangkan pertarungan. Kalau saya dengan NM, Nikita ya memang saya kejar. Kenapa? Karena memang harkat martabat saya diganggunya. Jadi nggak usah bilang begini, nggak usah gitu. Kalau saya itu, udahlah. Tak usah pelihara kemunafikan ya. Saya nggak menuduh dia munafik, tapi bagi saya kemunafikan itu adalah kecelakaan terbesar. Dan saya yakin saya akan aman-aman aja. Oke? Saya hakul yakin. Ya. Kalau enggak, saya nggak akan pernah punya spirit hidup. Saya ini udah bilang sama kalian dari bawah, sampai dikasih Allah begini, saya syukuri dan mudah-mudahan Allah melindungi, menjaga saya dan
dan memenangkan semua pertarungan. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.